Shalom jemaat yang terkasih, selamat siang. Renungan kita siang hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-16. Temanya adalah andalkan Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Apakah Anda pernah memberitakan Injil kepada orang lain? Beranikah Anda berbicara tentang keselamatan oleh Yesus? Meskipun banyak orang Kristen tahu bahwa memberitakan Injil adalah amanat yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang percaya, Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20, tetapi masih ragu untuk menjalankannya. Sulit untuk mulai berbicara. Ada banyak alasan utamanya, seperti takut ditolak, takut tidak menyampaikan dengan baik, sibuk dan tidak menempatkan amanat ini menjadi jadwal pribadi, menganggap diri tidak memiliki karunia penginjilan, menganggap ini tugas hamba Tuhan dan lain sebagainya. Paulus dalam bagian ini menyampaikan, dalam pengabaran Injil harus diingat. Pertama, hikmat Allah yang sejati tersembunyi dari dunia. Roh Kudus akan memberikan pengertian yang dibutuhkan. Ayat 6-9. Manusia mencari hikmat melalui penglihatan, pendengaran, dan pemikiran. Hikmat Allah adalah rahasia penebusan Tuhan Yesus bagi orang-orang berdosa di kayu salib dan perlu diterangi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat menyelidiki rahasia menakjubkan tentang Allah, serta menolong kita untuk memahami anugerah keselamatan. Baik orang yang menganggap diri sendiri dewasa atau bayi, sama-sama membutuhkan keselamatan melalui karya Roh Kudus pastinya. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, harus menghindari metode mekanis dan bertentangan dengan natur manusia. Yang pertama, menggunakan metodologi tertentu untuk memenangkan hati orang, sedangkan yang kedua tidak memedulikan situasi dan kebutuhan orang lain. Akibatnya, keduanya itu melupakan karya Roh Kudus, menjadi sama sekali tidak efektif. Yang kedua, Roh Kudus menjelaskan hal-hal rohani kepada orang percaya. Roh Kudus memberikan informasi yang diperlukan. Ayat 10 sampai yang ke-13. Roh Kudus menyelidiki semua hal yang tersembunyi. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak ada yang bisa menjelaskan hal-hal rohani. Orang percaya memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam hatinya dan terus membimbingnya untuk memahami kebenaran. Oleh sebab itu, apakah dalam hal memahami kebenaran atau memberitakan Injil, kita pun mengandalkan Roh Kudus atau tidak, agar baik memberitakan Injil maupun mendengarkan, memiliki bahasa yang sama, bisa memahami kehendak dan rahasia Allah di ayat yang ke-12. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat memahami, memberitakan, dan menafsirkan semua yang telah Tuhan karuniakan di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, manusia duniawi tidak memahami pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan tanggapan yang diperlukan, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, kepada mereka yang mengajarkan Injil Roh Kudus. Roh Kudus memampukan mereka untuk memahami, menyatakan, menjelaskan Injil. Di sisi lain, dalam kehidupan mereka yang mendengarkan Roh Kudus, menolong mereka memahami Injil, memimpin mereka untuk menerima Injil, serta selalu bersyukur atas karunia yang mereka terima. Pada akhirnya, Paulus tetap mengingatkan kita bahwa sepanjang proses perjalanan pengudusan ini masih perlu terus mengandalkan ketaatan kepada Roh Kudus, saling terhubung dan dengan sesama orang percaya sehingga dapat meresponi rahasia Allah. Karena Paulus memperingatkan bahwa setelah percaya kepada Tuhan, beberapa orang masih akan menolak Injil. Ayat yang ke-16, kita harus hidup dengan hati-hati dan waspada.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati melalui renungan siang hari ini. Amin.